Jack White, the number one supreme warrior, prajurit tertinggi nomor 1, bab 3021 sampai bab 3030. Tolong bantu like dan subscribe. Bab 3021. Leslie mendengus dingin saat dia menyipitkan matanya, mengukur pria berjubah hijau itu dari atas ke bawah. Kemarahannya sejak awal berubah menjadi penghinaan mentah saat dia berkata dengan tawa dingin, prajurit pengembara benar-benar bodoh. Melihat apa yang Anda kenakan, jelas bahwa Anda bukan dari klan manapun. Anda seharusnya menjadi salah satunya dari prajurit pengembara yang lebih beruntung. Seseorang sepertimu suka memilih sesuatu yang bertentangan dengan arus untuk menunjukkan bahwa kamu spesial. Kamu sebenarnya hanya mempermalukan dirimu sendiri. Ekspresi pria berjubah hijau itu menjadi gelap saat dia mulai menatap Leslie dengan marah. Leslie sama sekali tidak menahan kata-katanya, mengutuk pria itu. Bahkan jika pria itu benar-benar seorang pejuang pengembara tanpa afiliasi apapun, pria itu masih tidak tahan dihina seperti itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik menghadap Leslie. Apakah ada aturan yang mengatakan bahwa saya harus bertaruh pada Anda? Bertaruh berapa banyak dan pada siapa pilihan pribadi seorang pejuang? Apa hubungannya dengan Anda? Ada beberapa orang sebelumnya yang bertaruh pada binatang itu juga, jadi mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Sebaliknya, kamu bertindak seolah-olah kamu telah sangat dihina hanya karena aku bertaruh pada binatang itu, melompat keluar hanya untuk menyalahkanku. Semakin pria itu berbicara, semakin marah dia. Bahkan jika dia tidak memiliki klan, masih ada berbagai aturan dan batasan di dunia berputar yang berarti bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka suka. Karena itu, pria berjubah hijau itu berani mengungkapkan pikirannya. Kata-kata itu saja tidak berhasil sepenuhnya melampiaskan rasa frustrasinya. Dia mulai berteriak, "Saya tahu mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Itu karena mereka berasal dari klan yang lebih besar. Anda hanya berani berbicara kepada saya seperti ini karena saya tidak memiliki klan di belakang saya." Orang-orang di sana tidak idiot. Mereka semua tahu bahwa pria berjubah hijau itu mengatakan yang sebenarnya. Murid-murid dari paviliun rusa itu hanya pandai menggertak mereka yang berada di bawah mereka. Mereka hanya menargetkan mereka yang lebih buruk dari mereka dan mencoba yang terbaik untuk menjilat atasan mereka. Bahkan jika benua Hestia adalah tempat yang menganut survival of the fittest, tindakan mereka benar-benar tercela. Ekspresi Leslie langsung menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa prajurit pengembara akan berani mengatakan sesuatu seperti itu. Leslie tertawa dingin sambil menyipitkan matanya, "Baiklah. Karena kamu sudah berani datang ke paviliun rusa, sebaiknya kamu mengingat ini. Mulai sekarang, kamu adalah musuh paviliun rusa. Aku jamin, tidak mungkin kamu meninggalkan dunia berputar hidup-hidup. Kamu akan berakhir membusuk di dunia berputar sebagai mayat." Leslie tidak menahan diri dari ancamannya. Dia tampak seperti dia tidak peduli tentang apa yang orang lain akan pikirkan tentang itu. Orang ini telah menantang martabatnya, jadi Leslie tidak akan membiarkan pria itu pergi. Pria berjubah hijau itu sedikit gemetar. Bahkan jika pria itu marah, dia masih memiliki beberapa rasionalitas. Nada bicara Leslie sangat dingin ketika dia mengatakan itu. Tidak ada banyak emosi di wajahnya. Itu berarti bahwa dia tenang dan yakin bahwa dia akan melakukannya. Sepertinya masa depan pria itu tidak tampak begitu cerah. Dia mungkin perlu hidup bersembunyi sejak saat itu. Bibir pria itu menegang saat kemarahannya sebelumnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Bab 3022.
Fakta bahwa dia telah bertahan begitu lama tanpa klan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia beruntung dan agak terampil. Pada saat itu, dia tidak berani berbicara sama sekali. Dia terpaksa menelan semua amarahnya saat dia buru-buru berbalik, bahkan tidak melihat ke belakang saat dia meninggalkan area taruhan. Pada saat itu, semua orang di sekitarnya melihat punggungnya yang mundur. Semua orang hanya bisa diam-diam mengutuk dalam hati mereka, merasa jijik dengan tindakan Leslie. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa pada saat itu. Ketika Rudy melihat itu, ada ekspresi keraguan di wajahnya. Dia berbisik kepada Jack, "Mengapa saya merasa mereka semakin takut? Apakah Anda masih ingat bagaimana para pejuang pengembara menantang murid-murid paviliun pembuka di kota Seribu Daun? Lalu, ada begitu banyak orang di tribun penonton, dan kebanyakan dari mereka meneriaki murid-murid dari Paviliun Kompas. Paviliun Kompas bahkan lebih tinggi dari Paviliun Rusa. Para prajurit berani berbicara seperti itu bahkan kepada klan yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Namun, mereka semua bertindak seperti pengecut sekarang, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah diancam, dia terpaksa lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Rudy tak habis pikir dengan sikap para pendekar di sana. Dia merasa seharusnya tidak ada perbedaan yang begitu besar. Mungkinkah para pejuang yang telah tersingkir menjadi orang-orang yang paling berani? Meskipun para pejuang di sana lebih terampil, mereka tampak lebih pengecut. Di mata Jack, situasinya seharusnya terbalik. Lagi pula, para pejuang yang berkumpul di Hundred Beast City seharusnya sudah melalui banyak ujian sebelum sampai di sini. Hundred Beast City adalah kota tingkat 6. Hanya prajurit dengan martabat yang kuat yang ingin memperkuat diri mereka sendiri. Jadi mereka seharusnya tidak bereaksi seperti itu. Rudy sama sekali tidak mengerti. Mendengar kata-kata Rudy, Jack tertawa sambil menyipitkan matanya melihat posisi Leslie. Dia kemudian berkata, "Situasinya berbeda. Secara alami akan ada dua hasil yang berbeda. Ada begitu banyak penonton di Tousan Leaves City. Itu praktis penuh dengan prajurit. Selama waktu itu, semua orang sangat bersemangat. Mereka memiliki jumlah yang luar biasa sebagai dengan baik. Mereka secara alami akan menyuarakan pendapat mereka terhadap Paviliun Kompas. Situasi kali ini berbeda. Semua orang mengantri dan tidak jauh dari Leslie. Akan sangat mudah bagi Leslie untuk menangkap salah satu dari mereka dan menargetkan mereka. Tidak ada seorang pun bersedia menjadi orang yang dikorbankan." Ketika Jack menjelaskan seperti itu, Rudy tiba-tiba menyadari bahwa situasinya memang seperti itu. Mereka begitu dekat dengan Leslie pada saat itu, dan mereka semua mengantri dengan rapi. Itu mudah untuk dipilih. Itulah mengapa orang-orang itu tidak mau berbicara bahkan jika mereka marah. Mereka takut bahwa mereka akan menangkap mata Leslie. Sebelumnya, Leslie telah mengancam pria itu tanpa menahan apapun, yang membunyikan lonceng alarm di benak mereka. Pria berjubah hijau itu khawatir dia akan menderita mulai hari itu. Itu adalah satu hal jika dia bisa mencapai kota level 5. Jika dia tidak mendapatkan tanda untuk membawanya ke sana, dan jika dia tetap terjebak di kota tingkat 6, dia akan berada dalam bahaya. Jack mengerutkan kening, tidak tampak seperti sedang dalam suasana hati yang baik. Dia sepertinya memikirkan kemungkinan. Dia mengulurkan tangan, meraih lengan Rudy dan berkata, "Sebentar lagi, apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik untuk mengendalikan amarahmu." Kata-kata Jack memiliki arti lain bagi mereka. Rudy berbalik untuk melihat Jack dengan rasa ingin tahu. Namun, Jack hanya menggelengkan kepalanya, tidak menjelaskannya. Bab 3023. Seiring waktu berlalu,
Dengan cepat giliran Jack untuk memasang taruhan. Jack menghela nafas sambil menatap Rudy. Mereka berdua sudah menyiapkan kristal roh mereka. Karena ada batasan jumlah, mereka hanya bisa bertaruh 50.000 kristal roh. Setelah Jack mengeluarkan kristal rohnya, dia tidak ragu untuk memasang taruhan di pihak binatang itu. Tindakannya menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Lagi pula, apa yang baru saja dialami pria berjubah hijau itu masih segar di benak mereka. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berani bertaruh pada binatang itu. Orang itu berpakaian biasa. Dia tampak seperti pejuang pengembara, persis seperti pria berjubah hijau itu. Tindakannya tampak persis seperti tantangan bagi orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka tiba-tiba berubah ekspresi ketika mereka memandang Jack dengan geli. Dia mengangkat alisnya, tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya sama sekali. Seperti yang dipikirkan semua orang, Leslie mulai mengerutkan kening. Dia memandang Jack, penuh kebencian, ekspresinya benar-benar terasa sangat menjengkelkan bagi Jack. Leslie mendengus sambil mengejek, sepertinya kamu juga tipe idiot yang spesial. Apakah kamu pikir bertaruh 50.000 kristal roh pada binatang itu akan membuktikan bahwa kamu lebih baik dari orang lain? Bisakah kamu berhenti menjadi begitu menjijikkan? Sebelumnya, Leslie telah memanggil pria itu karena berusaha menonjol, tetapi di mata Jack, orang yang mencoba melakukannya jelas adalah Leslie. Itu seperti yang dikatakan pria berjubah hijau, bertaruh berapa banyak dan siapa yang menjadi pilihan prajurit itu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, Leslie tampak seperti anjing gila yang hanya tahu cara menggigit. Saat dia melihat seseorang bertaruh pada binatang buas, dia merasa seperti orang-orang meremehkannya. Jack mengangkat alis saat dia menatap Leslie dengan tenang. Beberapa pikiran ada di kepalanya. Orang itu benar-benar bersikeras menggonggong dengan gila seperti anjing gila. Jack benar-benar tidak ingin mengganggunya. Jack tertawa sambil berkata dengan tenang, "Kamu sangat suka mengganggu hal-hal acak. Saya ingin bertaruh pada binatang itu karena saya merasa Anda tidak bisa mengalahkannya." "Jadi apa? Saya ingin bertaruh pada binatang itu. Kamu melakukannya. Tidakkah kamu pikir kamu idiot? Mengapa kamu peduli tentang bagaimana aku menghabiskan kristal rohku?" Leslie adalah orang yang datang mencari masalah. Bahkan jika mereka menyinggung paviliun rusa, mereka bukan apa-apa bagi Jack. Dia sudah menyinggung klan yang jauh lebih kuat, jadi apa paviliun rusa itu? Setelah Jack mengatakan itu, Rudy sangat emosional sehingga dia akan bertepuk tangan untuk Jack. Para prajurit di sekitar Jack bertepuk tangan untuk Jack di dalam hati mereka. Meskipun mereka memandang Jack dan Leslie dengan geli, mereka benar-benar memandang tindakan Leslie dengan jijik. Mereka sangat senang melihat Leslie memakan kata-katanya sendiri. Bibir Leslie berkedut saat dia semakin marah. Apakah Jack tidak melihat bagaimana pria berjubah hijau itu berakhir? Apakah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Leslie? Bocah itu benar-benar menantang Leslie seperti itu. Bab 3024. Leslie menarik napas dalam-dalam saat suaranya berubah serak. "Dasar bocah, kamu harus tahu tempatmu. Kamu sekarang juga masuk dalam daftar musuh paviliun rusa. Kecuali kamu menghabiskan seluruh hidupmu di Hundred Beast City, aku pasti akan suruh anak buahku memotongmu begitu kamu keluar dari kota. Aku akan membuatmu menyesali semua yang kamu lakukan hari ini." Pria berjubah hijau itu benar-benar berhenti melawan saat dia mendengar ancaman itu, meninggalkan tempat itu dengan sedih. Semua orang mengira Jack akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, sebagai pejuang pengembara, mereka tidak memiliki klan di belakang mereka untuk mendukung mereka.
Setelah memprovokasi paviliun rusa, mereka pasti akan mencoba membalas dendam. Masa depan akan jauh lebih sulit. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Jack merasa itu adalah lelucon besar. Dia tidak lagi takut pada orang seperti itu. Itu hanya paviliun rusa. Mereka bahkan bukan klan kelas 8. Ada begitu banyak batasan di dunia berputar, bagaimana mereka bisa menyusahkan Jack sama sekali. Jack mendengus ketika dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu coba saja. Jangan menangis ketika saatnya tiba." Setelah mengatakan itu, Jack berjalan menuju Leslie. Langkah kakinya tegas dan tubuhnya lurus. Dia tampak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang. Rudy mengikuti di belakangnya. Awalnya mereka tidak terlalu jauh dari Leslie. Setelah Jack berjalan, hanya ada 3 kaki di antara mereka. Suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang. Di bawah tatapan penasaran semua orang, Jack berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir menindas orang-orang di bawahmu akan membuatmu tampak lebih baik darimu? Bertaruh pada siapapun yang kita inginkan adalah kebebasan kita. Aku bertaruh pada binatang itu bukan karena aku menginginkannya untuk pamer, tapi murni karena aku merasa kamu pasti akan kalah." Saat dia mengatakan itu, nada bicara Jack sangat tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang apa yang dia makan untuk hari itu. Mata Leslie melebar saat lengannya mulai gemetar karena amarahnya. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti itu sebelumnya. Kata-kata Jack sama sekali tidak menahan apapun. Mereka hanya memberitahu Leslie dengan cara yang sangat lugas bahwa Jack pasti berpikir bahwa Leslie akan kalah. Setelah Leslie mendengar itu, api amarah di hatinya semakin membara. Dia mengatupkan giginya saat dia menatap Jack, ingin mencabik-cabik Jack. "Jika kamu berpikir begitu, maka kamu hanya bodoh. Aku akan menggunakan keahlianku untuk membuktikan bahwa tindakanmu benar-benar bodoh." Jack mendengus saat ekspresi jijik melintas di matanya. Dia tidak repot-repot mengambil apa yang dia katakan dengan serius sama sekali. Dia hanya menatap Leslie dengan dingin. Pria itu pasti tidak akan baik padanya, jadi Jack juga tidak akan repot-repot menunjukkan kebaikan padanya. Percakapan mereka menyebabkan suasana yang awalnya tenang menjadi diskusi. Semua orang memandang Jack dengan tatapan ingin tahu dan bersemangat. Mereka benar-benar ingin bertanya bagaimana seorang pejuang pengembara seperti Jack benar-benar berani melawan paviliun rusa. Apakah dia benar-benar tidak tahu seperti apa konsekuensinya? Apakah dia memiliki seseorang di belakangnya yang dapat membantunya melawan paviliun rusa? Seseorang berbisik, "Siapa orang ini? Apakah ada yang mengenalnya?" Bahkan jika dia seorang pejuang pengembara, pasti ada yang mengenalnya. "Aku juga tidak tahu. Kurasa anak ini pasti memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya. Kalau tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang begitu tidak masuk akal." Dengarkan saja apa yang dia katakan sebelumnya. Setiap kalimat langsung menyerang hati Leslie. "Jika aku adalah Leslie, aku pasti tidak akan pernah melepaskannya." Dia menginjak-injak harga diri Leslie sampai ke tanah. Jadi apa? Leslie sedang mencarinya. Lihat saja betapa senangnya dia sebelumnya. Dia akhirnya memukul seseorang yang tidak bisa dia tangani. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia berasal dari paviliun rusa. Dia tidak pernah berpikir akan ada seseorang yang menolak untuk mundur, mempermalukannya di depan semua orang. Bab 3025. Tidak peduli apa, tidak mungkin dia bisa melepaskan ini begitu saja. Aku ingin tahu apakah anak ini akan bisa mengatasinya. Jack tidak peduli tentang bagaimana orang lain membicarakannya. Ia mengaku sudah terbiasa menjadi pusat diskusi.
Tidak peduli apa yang mereka katakan, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Leslie merasa seperti akan meledak karena kemarahannya pada Jack. Murid dari paviliun rusa di belakangnya tidak tahan sama sekali. Lagi pula, kata-kata Jack sebelumnya tidak hanya menghina Leslie tetapi bahkan merendahkan dir paviliun. Salah satu murid batin dari paviliun rusa berkata dengan keras, "Berat. Aku akan mengingatmu mulai sekarang. Kamu berani menghina Leslie seperti itu dan menghina paviliun rusa. Aku pasti akan memastikan kamu membayarnya 100 kali lipat." Petik 2. Jack memandang orang itu dari atas ke bawah. Dia hanya murid batin dari dir paviliun, tapi dia sudah bertindak begitu arogan. Jack tertawa ketika dia memandang dengan jijik. "Mengapa kamu suka membual begitu saja? Sebelum hasilnya keluar, kamu sudah sangat memuji dirimu sendiri. Kamu bahkan mengatakan kamu akan membuatku membayar 100 kali lipat. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu?" Jack membalas tanpa syarat apapun. Ekspresi murid batin itu menegang saat dia mulai terengah-engah karena marah. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki beberapa rasionalitas dalam dirinya, dia akan langsung menyerang Jack. Jack mengangkat alis, tidak ingin mengganggu orang-orang itu. Dia menatap Rudy, dan Rudy langsung tahu apa yang direncanakan Jack. Masalahnya sudah berkembang di sini, dan apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Jack tentu saja tidak ingin membuang waktu lagi di sana. Jack mengangkat alis pada Leslie. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke tribun penonton. Pada saat itu, Leslie sudah gemetar karena marah. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat di mana Jack telah pergi. Jack mengenakan jubah abu-abu pada hari itu. Untuk tidak menarik perhatian, tidak ada yang istimewa dari jubah itu. Bahkan tidak ada pola pada mereka. Itulah sebabnya Leslie yakin bahwa Jack adalah seorang pejuang pengembara. Murid manapun dengan latar belakang sekecil apapun tidak akan terlalu merendahkan diri. Leslie mengatupkan giginya dan berkata, "Tunggu saja, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saya akan memastikan Anda memohon belas kasihan." Setelah dia mengatakan itu, dia mulai berjalan menuju Kolosseum ke-13. Saat itu, Leslie sedang tidak ingin tinggal di sana. Dia telah tinggal di sana untuk pamer, tetapi setelah apa yang dilakukan Jack, dia hanya akan menjadi lelucon jika dia terus tinggal di sana. Jack dan Rudy sudah menemukan tempat di tribun penonton yang berada di dekat panggung. Mereka tidak memilih sudut terpencil seperti di masa lalu. Setelah mereka berdua duduk, Rudy tidak bisa lagi menahan diri untuk berbicara. Dia berbalik untuk melihat Jack. "Kali ini, saya tidak akan mencoba untuk mengatakan apa-apa. Ini hanya paviliun rusa, tidak ada gunanya mencoba untuk menyenangkan mereka. Sejujurnya, murid paviliun rusa dia adalah lelucon. Meskipun rusa paviliun berada di puncak klan kelas 7, mereka masih hanya klan kelas 7. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan kelas 8. Saya tidak tahu bagaimana paviliun rusa mendidik murid-murid mereka. Semuanya tampak untuk memikirkan dunia mereka sendiri. Mereka sangat pandai bertindak superior." Petik 2. Jack mengangguk, "Kamu benar, orang-orang ini terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka merasa dapat bertindak sesuka mereka hanya karena mereka memiliki sedikit keterampilan. Aturan dunia berputar tidak memiliki emosi." Bab 3026. Memikirkan bagaimana para murid dari paviliun rusa bertindak, Rudy merasa mereka benar-benar lelucon. Dia mengangkat alis saat berkata, "Bahkan murid dari klan kelas atas tidak akan dengan santai menantang orang lain dan merendahkan mereka. Bahkan jika mereka mencemooh orang lain,
kebanyakan dari mereka tidak akan mengungkapkannya secara lahiriah. Bagaimanapun, sebagian besar murid dari klan kelas tinggi adalah keturunan bangsawan, dan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang terlalu jauh dari moralitas. Namun, murid-murid dari paviliun rusa itu tampaknya tidak peduli sama sekali. Mereka secara terbuka menginjak orang-orang yang mereka rasa berada di bawah mereka. Tidakkah mereka merasa tindakan mereka sangat merugikan mereka? Rudy tidak habis pikir kenapa murid-murid paviliun rusa bersikap seperti itu. Semakin tinggi kelas sebuah klan, semakin kecil kemungkinan murid mereka akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika mereka memandang rendah prajurit pengembara, mereka tidak akan mencoba mengganggu pilihan orang lain seperti yang terjadi sebelumnya. Mereka tidak akan melompat keluar saat orang lain bertaruh pada ketukan, mencoba menggunakan status mereka untuk mengejek orang lain. Perilaku seperti itu dianggap intimidasi, dan mereka yang berstatus tinggi biasanya akan mencegahnya. Paling tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali pihak lain telah menyinggung mereka terlebih dahulu. Jack mengangkat alis, menatap Leslie yang sedang berjalan ke atas panggung. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu hanya masalah moral individu jika saja Leslie, tetapi sepertinya murid-murid lain dari paviliun rusa tampak tidak terganggu dengan apa yang Leslie lakukan sama sekali bahkan bergabung, menurutku. Ini membuktikan begitulah seluruh paviliun rusa bertindak. Semua murid paviliun rusa akan melakukan ini. Setelah mendengar apa yang Jack katakan, Rudy dengan hati-hati berbicara, paviliun rusa bukanlah klan kecil. Mengapa mereka mengabaikan status mereka dan bersikeras menindas yang lemah untuk membuat diri mereka terlihat lebih besar dari kehidupan? Jack mengangkat alis saat memikirkannya, berkata dengan nada tenang, itu karena paviliun rusa berada di tempat yang canggung. Mereka ingin orang lain berpikir bahwa mereka adalah klan kelas 8 ketika mereka belum mencapai standar. Semua orang di paviliun rusa memiliki mentalitas yang sama. Mereka merasa klan mereka sudah berada di level klan kelas 8. Klan kelas 8 sudah dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar di seluruh provinsi tengah. Selain klan kelas 9, paviliun Scarlet, yang mampu berdiri di atas mereka, klan lain tidak akan bisa mendorong mereka kembali. Karena semua orang tidak berpikir mereka adalah klan kelas 8, aku mencoba yang terbaik untuk membuktikannya. Melawan prajurit dari latar belakang yang lebih lemah, mereka akan menunjukkan yang terbaik yang mereka bisa. Mereka yang memiliki sedikit substansi seringkali adalah mereka yang mencoba untuk pamer paling banyak. Mungkin begitulah semua orang dari paviliun rusa. Setelah Rudy mendengar semua itu, dia memikirkannya dengan sungguh-sungguh sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jack benar, semua prajurit paviliun rusa pasti memiliki pemikiran seperti itu. Justru karena paviliun rusa berada di tempat yang canggung. Mereka adalah yang terbesar di antara klan kelas 7 tetapi belum dipromosikan ke klan kelas 8, namun mereka merasa telah mencapai status itu. Karena mereka tidak diakui oleh orang lain, mereka tidak akan melepaskan kesempatan apapun yang mereka miliki untuk pamer. Dengan mengingat hal itu, Rudy mencemooh dan berkata, jika mereka ingin membuktikan diri mereka seburuk itu dan menunjukkan kepada semua orang bahwa paviliun rusa sudah berada di tingkat klan kelas 8, mereka harus mencari murid klan kelas 8 sebagai gantinya. Mereka seharusnya tidak menyebabkan masalah bagi prajurit yang lebih lemah. Siapapun dengan kecerdasan apapun akan melihat tindakan paviliun rusa sebagai hal yang remeh dan bodoh. Jack mengangguk. Situasinya benar-benar seperti itu, tetapi para murid paviliun rusa tampaknya tidak berpikir demikian. Pada saat itu, lolongan lain bergema di seluruh Kolosseum.
menarik perhatian semua orang. Cahaya biru es melesat saat serigala Frostfire turun dari udara. Serigala Frostfire tingginya sekitar 3 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu berwarna biru es dan merah tua. Tampaknya memiliki heterokromia dengan satu mata berwarna biru, dan yang lainnya berwarna merah. Bab 3027. Saat kakinya menyentuh tanah, serigala Frostfire melolong ke langit biru dengan marah saat melepaskan kekuatan penuhnya. Jack mengangkat alis dan menatap Leslie, yang berada di depan serigala Frostfire, dengan penuh minat. Pada saat itu, ekspresi Leslie bukanlah yang terbaik. Kekuatan serigala itu sangat besar, menyebabkan kepercayaan dirinya sedikit terguncang. Namun, itu hampir tidak menghilangkan ego raksasanya saat dia menyeringai. Berhentilah mencoba pamer. Kamu hanya binatang buas sementara aku adalah murid terpilih dari Paviliun Rusa. Aku telah membunuh begitu banyak binatang sampai aku kehilangan hitungan, dan kamu akan menjadi salah satunya. Dari semua yang telah terjadi sebelumnya, mudah untuk mengatakan bahwa serigala Frostfire bukanlah makhluk yang sebenarnya. Itu telah dipadatkan dari energi, tetapi keterampilannya tidak berbeda dari serigala Frostfire yang sebenarnya. Serigala Frostfire sejati sangat cerdas, mampu memahami ucapan manusia. Serigala api beku yang dimanifestasikan energi tidak memiliki kemampuan itu, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan permusuhan intens serigala api beku terhadap Leslie. Kerumunan yang tadinya hening mulai mendiskusikan pertempuran itu. Apakah menurutmu binatang ini kuat? Itu tidak terlihat terlalu berbeda dari binatang serigala besar. Tentu saja, aku tidak tahu seberapa kuat keterampilan binatang itu. Apakah Leslie bisa menghadapinya? Dia harus menang. Aku bertaruh 50.000 kristal roh padanya. Jika dia menang, aku akan mendapatkan 200.000 kembali. Siapa yang tahu? Binatang itu tidak terlihat lemah. Tampaknya lebih kuat dari binatang biasa, tapi tidak perlu terlalu khawatir. Leslie masih murid terpilih dari Paviliun Rusa. Jika dia tidak mendekati keunggulan, tidak mungkin dia bisa mendapatkan posisi itu. Bahkan jika binatang ini terlihat sedikit kuat, Leslie seharusnya bisa mengatasinya. Kerumunan menjadi sedikit khawatir ketika serigala Frostfire melepaskan kekuatannya. Lagi pula, hampir semua dari mereka telah mempertaruhkan kristal roh mereka pada Leslie. Mereka tentu berharap Leslie bisa menang. Jack telah menentang pilihan semua orang, mempertaruhkan kristal rohnya pada serigala Frostfire, dan Rudy mengikutinya. Jack duduk di tempat yang cukup jelas, dan semua orang di sekitarnya tahu siapa Jack karena konflik sebelumnya. Semua orang membicarakan pertandingan itu, dan orang-orang yang ada di sekitar Jack mulai meliriknya. Seorang pria berotot dengan kumis memandang Jack dengan alis terangkat, bertanya, "Hei, mengapa kamu begitu yakin bahwa Leslie akan kalah?" Jack berbalik untuk melihat pria itu. Dia tahu bahwa pria itu hanya bertanya karena penasaran dan tidak memiliki niat buruk. Bagaimanapun, Jack baru saja mempertaruhkan kristalnya pada binatang itu dengan tegas. Memikirkan apa yang dikatakan Jack sebelumnya, mereka tidak berpikir bahwa tindakan Jack hanya untuk menonjol. Jack menjawab dengan nada tenang, "Leslie pasti akan kalah. Tidak ada kemungkinan lain." Bab 3028. Jack mengatakan itu dengan keyakinan penuh seolah-olah tidak ada hasil lain dari pertempuran itu. Setelah orang-orang di sekitarnya mendengar itu, rasa ingin tahu di mata mereka semakin dalam. Jack begitu percaya diri. Pria berkumis itu mengerutkan kening dan melanjutkan, "Mengapa menurutmu Leslie akan kalah? Apakah ada alasan untuk itu?" Jack sudah tahu bahwa mereka akan menanyakan hal seperti itu.
Dia melihat ke atas panggung dan berkata dengan tenang, "Kamu akan tahu mengapa sebentar lagi." Dia tidak punya niat untuk menjelaskan dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia melakukannya, itu akan mengungkapkan rahasianya kepada orang lain, dan dia memiliki terlalu banyak rahasia padanya. Saat dia mengungkapkan satu, akan mudah untuk mengetahui rahasianya yang lain juga. Untuk mencegah dirinya menjadi tikus lab, Jack memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Orang-orang di sekitarnya juga bukan orang bodoh, karena saat mereka melihat Jack tidak punya rencana untuk menjelaskan, mereka tidak mengganggunya. Semua orang menahan gosip saat mereka melihat ke arah panggung lagi. Leslie sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu cakra seukuran 2 telapak tangan. Cakra hijau memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, melepaskan cahaya hijau. Dia menempatkan cakram di depan dadanya sambil memegang kedua ujungnya. Leslie menyipitkan matanya sedikit saat dia dengan dingin menatap serigala Frostfire di depannya. Serigala Frostfire melolong lagi saat kaki belakangnya sedikit menekuk. Detik berikutnya, dia menembak Leslie seperti bola meriam. Semua orang mendengar ledakan saat serigala Frostfire meninggalkan 2 kawah tempat ia melompat. Jelas betapa kuatnya serigala itu. Serigala Frostfire sangat cepat, sedemikian rupa sehingga sulit dilacak dengan mata telanjang. Semua orang menarik napas tajam mendengar ini, mengeluarkan peluru demi Leslie, tapi ekspresi Leslie tetap tenang. Bahkan jika serigala Frostfire itu sangat cepat, dia masih terlihat sangat percaya diri. Leslie mengaum saat dia mulai membentuk segel dengan kedua tangannya. Gelombang rune hijau mulai melingkari cakram. Cakra hijau tiba-tiba bersinar dalam warna hijau pekat. Tepat setelah itu, seluruh arena ditutupi oleh lampu hijau. Semua orang mulai mendengar suara berderak. Mereka melihat lebih detail dan memperhatikan bahwa panggung mulai retak seolah-olah ada sesuatu yang dengan panik mencoba meledak keluar dari lantai. Mereka menarik napas dalam-dalam karena keterkejutan mereka. Setelah beberapa saat, mereka melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari tanah seolah-olah mereka telah ditanam di lantai. Tanaman merambat itu pecah dari tanah setelah mendengar panggilan itu. Serigala Frostfire sangat ingin tahu tentang kejadian yang tiba-tiba, dan mulai melambat dalam serangannya. Itulah tepatnya yang diinginkan Leslie. Dia kemudian meraung lagi saat dia membentuk segel demi segel dengan tangannya. Tanaman merambat itu seperti tentakel, menembak tepat ke serigala Frostfire. Ada terlalu banyak tanaman merambat, begitu banyak sehingga menutupi seluruh panggung. Bahkan jika serigala Frostfire itu cepat, dia tidak bisa menghindari mereka. Serigala api es melompat ke udara dengan panik, tetapi tanaman merambat juga tidak lambat. Setelah raungan, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit anggota tubuh serigala Frostfire, membatasi kecepatannya. Setelah membungkus anggota badan itu, tanaman merambat itu tampak seperti parasit saat mereka naik ke atas. Serigala Frostfire tidak bisa berjuang sebelum ditutupi oleh tanaman merambat. Bab 3029. Semua tanaman merambat di tanah tumbuh ke arah yang sama. Tanaman merambat yang menutupi seluruh panggung tampaknya sangat tertarik pada serigala, dengan panik bergegas menuju binatang yang terjerat itu. Setelah dibungkus dalam satu lapisan, bahkan lebih banyak tanaman merambat mulai menumpuk. Hanya dalam beberapa saat, tanaman merambat telah menutupi serigala Frostfire. Seperti burrito, ada tanda-tanda samar bahwa serigala Frostfire masih terus berjuang di dalam. Namun, denda telah menutupinya terlalu ketat. Perjuangan itu hanya menyebabkan tanaman merambat sedikit bergetar. Itu tidak bisa membebaskan diri sama sekali.
Adegan itu membuat beberapa orang menganga dan mengomentari situasinya. Leslie pasti punya yang ini di dalam tas. Ini aku, khawatir binatang buas itu akan terlalu kuat dan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Sekarang, sepertinya aku telah meremehkan Leslie. Aku tidak percaya dia menanganinya dengan binatang itu dengan mudah. Binatang itu tampak sedikit lemah. Jauh berbeda dari yang kupikirkan. Bukankah dia akan menggunakan keterampilan alaminya? Prajurit yang mengenal Leslie itu mulai menjelaskan, "Oh, itu mencoba, oke. Sayangnya, tidak bisa setelah dibungkus seperti itu oleh tanaman merambat itu." Aku pernah mendengar bahwa Leslie menggunakan teknik Middle Earth Stage, Sky Swallowing Finesse. Tanaman merambat itu tidak hanya menghentikan gerakan, tetapi juga serangan balik. Itu tidak 100% andal dan tidak dapat membatasi lawan. Itu terlalu kuat, tapi jelas bahwa skill binatang itu tidak cukup. Sekarang gerakannya telah disegel, dia juga tidak bisa menggunakan skillnya. Sepertinya kita sudah tahu pemenangnya. Jadi itu artinya kita menang, sedikit membosankan, tapi setidaknya kita harus melihat sesuatu yang menarik. Aku tidak percaya skill Sky Swallowing Finesse begitu kuat. Itu menutupi seluruh panggung. Tidak ada cara untuk melakukannya. Bahkan menghindarinya. Pria itu dari sebelumnya bersikeras bertaruh pada binatang itu. Betapa keras kepalanya dia. Saya pikir dia tahu satu atau dua hal tentang binatang itu. Tapi sepertinya dia baru saja mencapai. Leslie menang. Meskipun agak terlalu mudah, kami mendapatkan kristal roh, jadi tidak apa-apa. Pada saat itu, beberapa prajurit telah berdiri dari tribun penonton, menuju ke area taruhan. Kemungkinannya adalah 1:3. Mereka akan mendapatkan pengembalian 150.000 dari 50.000 taruhan mereka. Memikirkan tentang kristal roh yang bisa mereka peroleh, mereka sangat tidak sabar untuk mendapatkan kristal roh mereka. Rudy menghentikan kerutannya saat dia dengan hati-hati menatap Jack. Dia masih sangat percaya diri pada Jack. Sebelumnya, Jack telah memilih binatang itu, jadi Rudy dengan tegas mengikutinya, bahkan tidak mengajukan satu pertanyaan pun. Namun, sepertinya Jack salah. Itu bukan masalah besar, tentu saja setiap orang membuat kesalahan. Rudy dengan ringan menyentuh lengan Jack. Ini hanya 50.000 kristal roh, aku akan menganggapnya sebagai taruhan gairah. Jack berbalik untuk melihat Rudy dan hanya mengangkat alis, tidak mengatakan apa-apa. Tepat pada saat itu, panggung tiba-tiba meletus dalam cahaya merah. Semua orang mendengar ledakan besar saat mereka melihat ke atas dengan mata melebar. Sebuah bom sepertinya meledak di area tempat serigala Frostfire itu membungkusnya. Bom itu tiba-tiba meledak, menyebabkan tanaman merambat hancur, terbang kemana-mana. Bab 3030. Untungnya, panggung telah ditutupi oleh penghalang, menghentikan tanaman merambat dari menembak ke penonton. Detik berikutnya, semua orang melihat serigala besar berwarna merah dan biru keluar dari ledakan. Serigala itu berdiri kokoh di tanah saat tanaman merambat di sekitarnya telah tertiup angin. Itu masih memiliki cairan hijau di tubuhnya, tetapi itu tidak mempengaruhi kekuatan yang dipancarkannya sama sekali. Adegan itu membuat rahang semua orang ternganga. Serigala api es benar-benar berhasil membebaskan diri dari tanaman merambat, mengubah tanaman merambat menjadi debu. Serigala Frostfire menembaki Leslie lagi. Leslie, pada saat ini, terlalu terperangah dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Untuk memamerkan keahliannya, dia tidak menahan apapun ketika dia menggunakan Sky Swallowing Finesse sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa hasilnya akan melebihi harapannya. Bahkan setelah semua itu,
dia gagal membunuh binatang itu. Sebaliknya, binatang itu telah keluar dari jebakan. Semua orang menahan napas dalam diam, semua mata terbuka lebar karena tidak ada yang mau melewatkan 1 detik pun. Bahkan jika dia dalam keadaan shock, Leslie dengan cepat bereaksi. Bagaimanapun, dia masih murid terpilih dari Paviliun Rusa. Dia telah melalui banyak hal untuk mencapai posisinya. Dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami dapat bereaksi terhadap kejutan apapun. Dia mulai mundur beberapa langkah, mencoba menjauhkan diri dari serigala untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Serigala Frostfire melolong marah lagi saat membuka mulutnya, memadatkan energi di dalamnya. Semua orang melihat cahaya biru es dan cahaya merah kirmizi mengembun menjadi 2 bola di mulut serigala api es. Kedua bola itu sangat panas, menyebabkan udara di sekitarnya terbakar. Mata serigala Frostfire menatap tepat ke arah Leslie di kejauhan. Semua orang menyaksikan saat itu melepaskan bola api. Bola biru dan merah melesat tepat ke arah Leslie dengan sangat cepat saat mereka menyatu dengan cepat. Bahkan dari jauh pun, kekuatan yang dikandung bola bisa terasa. Semua orang melebarkan mata mereka melihat pemandangan itu, dan beberapa dari mereka mulai bernapas dengan cemas. Leslie jelas bisa mengatakan bahwa dia bisa kalah jika terkena pukulan. Karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk mundur, mencoba membuat jarak saat tangannya terus-menerus membentuk segel demi segel. Tanaman merambat di tanah bangkit lagi, mencoba memblokir serangan itu. Sayangnya, Leslie meremehkan kecepatan serangan, serta seberapa kuat serangannya. Salah satu tanaman merambat yang bahkan mendekati serangan itu berubah menjadi abu. Tidak peduli seberapa cepat Leslie mundur, dia tidak bisa menghindari serangan itu. Hanya dalam beberapa saat, bola-bola itu mengejar Leslie, dan mereka mengenainya tepat setelah itu. Bola biru es dan bola merah-merah keduanya memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa yang tidak bisa benar-benar menyatu. Serangan itu meledak dengan ledakan keras, benar-benar meledakkan tempat Leslie berada. Api merah dan biru benar-benar menyelimuti Leslie, dan kekuatannya menutupi seluruh panggung. Pada saat itu, para penonton benar-benar diam. Mereka hanya memandang dengan penuh ketidakpercayaan. Pemenangnya jelas. Semua orang bertanya-tanya apakah Leslie tidak berdaya akibat ledakan itu. Sementara itu, semua murid dari Paviliun Rusa terangkat ketika mereka melihat ke panggung dengan prihatin. Bersambung.